Hello guys, welcome back again in my channel, The Earth Raven. Oke, it's been a while ya guys, semenjak terakhir kali saya nge-review model kit. Oke, dan kali ini, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sekali lagi juga sudah menonton channel saya. Oke, pada kali ini saya akan kembali nge-review Mokit ya, model kit. Ini dari Gundam seriesnya Gundam Wing ya. Bisa dilihat Gundam Dead Side ya, atau Dead Side, terserah teman-teman mau bacanya gimana. Oke, ini dia penampakannya ya, HG-nya, HGAC ya, HG After Colony. Oke, saya tahu saya agak telat nge-reviewnya, cuma ya lebih it's better late than never, right? Oke, karena mohon maaf sekali lagi guys, karena saya belakangan ini agak hektik ya, banyak urusan, jadi belum sempat review lagi, terutama model kit ya, karena belakangan ini figur aja yang saya review. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia penampakan box artnya, as usual, keren banget ya. Bisa dilihat ini si Gundam Dead Side-nya. Gundam Dead Side ini dipiloti oleh duo Maxwell ya, yang pernah nonton TV seriesnya Gundam Wing pasti tahu. Itu kece abis orangnya, karakternya. Oke, di belakangnya dia nih, di backgroundnya ada kelihatan si Gundam Wing ya, lagi pose terbang, keren banget. Ini dia kodenya dia, Triple XG01D, Gundam Dead Side Colonies Liberation Organization Mobile Suit. Oke, ini bandanya sudah logo biru ya, jadi otomatis nih HG tipe baru. Oke, jadi ini penampakan bawah dulu kali ya. Ini bawahnya, bisa dilihat ya. Ya, keren banget si Dead Side. Dan ini tampak kanannya, dia HG nomor 239 ya. Bisa dilihat. Bagian atas nothing special. Bagian kiri. Oke, tanpa berlama-lama kita unboxing saja. Ya, ini manualnya. Ya, keren banget ya. Ini nggak sabar jadi pengen ngerakit sih kalau udah ngeliat dia bakal seperti ini. Benar-benar nostalgia loh teman-teman. Saya dulu nonton Gundam Wing TV seriesnya ini, saya ingat saya pertama kali nonton di Indosiar ya, setiap hari Minggu itu pas saya kelas 1 SD loh, bayangin. Kelas 1 SD itu saya ingat banget nonton Gundam Wing. Makanya aduh, nostalgia banget. Dan tahun berapa itu ya? 20 tahun kemudian loh baru dibikin HG-nya. Ini kan Bandai Spirit 2021. Ya ampun. Tapi ya penantian yang panjang, akhirnya dibikin juga HG-nya yang sudah bagus ini ya. Jadi bisa dilihat. Kalau teman-teman mau baca ini spesifikasinya, monggo silahkan. Take your time ya untuk melihat betapa kerennya ini, The God of Death-nya Gundam. Ini tampilan belakangnya, bisa dilihat ya. Jadi dia dapat dua efek beam ya, beam untuk skite-nya dan beam di shield-nya ya. Oke, ini manual bagian dalamnya. Sorry. Ya, tidak terlalu rumit ya. Tapi tidak terlalu simple juga. Oke, kita kesampingkan dulu manualnya. Oke, sedikit promosi juga teman-teman. Saya waktu ini membeli ini ya, Plamo Kojo runner dock ini. Jadi lumayan. Dia ini tujuannya, jadi saya pinjam ini ya, runner Dead Side ini. Kalau mau ngerakit, kita tinggal masukin gini aja nanti. Sorry, ini masih ada plastiknya sih. Jadi sedikit tertata rapi lah, dan ininya ini plate-nya ini bisa diatur ya. Jadi teman-teman mau tingkatan itu berapa, agak lebar spasinya atau agak mepet, bisa diatur kok. Jadi ya sedikit promosi juga. Oke, back on topic. BTW saya dapat runner dock ini di Hobby Japan di Tokopedia ya. Mungkin kalau stoknya ada, teman-teman bisa lihat ke sana di Tokopedia. Oke, back on topic. Ini dia runnernya yang tadi saya coba masukin.
Ini kita sudah dapat polycapsnya kelihatan. Terus ini saya yakin runner A ya, karena dia multicolor ya, benar dia runner A. Jadi ada hitam, kuning, dan merah. Ini ada stikernya juga. Kemungkinan saya cuma pakai mata dan kameranya aja sih, tapi kelihatannya sedikit, jadi it's okay. Ya, ini untuk runner kedua. Warnanya kayak light gray gitu ya, abu terang gitu. Ini runner D. Terus di belakangnya runner putih, runner E1, E1. Oke. Dan yang terakhir, ternyata dikit juga runner. Ini runner beam efeknya ya. Ini beamnya keren banget guys. Hijaunya nih, hijau memukau banget. Ini runnernya runner E2 ya untuk beamnya, beam efeknya. Oh ternyata dapat 3 guys. Jadi yang beam skite-nya ini dapat 2 dia, 2 tipe. Oke, awesome. Dan yang ini runner B1. Wah, itu runnernya ada yang copot nih. Hati-hati ya guys, kalau pas ngelepas plastiknya ini harap di double check. Karena saya juga pernah kehilangan part runner ini karena dia copot di dalam plastiknya, dan plastiknya sudah saya throw away. Aduh, kacau banget itu. Oke, jadi tanpa berlama-lama, saya akan coba rakit si Dead Skite ini. Semoga cepat hasilnya dan bisa segera kita review. Oke, harap ditunggu ya teman-teman. Oke, jadi ini dia guys, Gundam Dead Skite-nya ya, sudah saya rakit dan kita tinggal assembly saja. Oke, tanpa berlama-lama, ya tapi teman-teman bisa lihat dulu ya, ini bagian-bagiannya. Dan di pojok kanan itu ada part sisanya guys. Oke, jadi kita ambil dari torso dulu ya. Ini torsonya, bagian upper body-nya. Ya, itu slot lubang backpack-nya. Nah, itu part kuningnya itu ya, itu part ya guys. Jadi bukan stiker, jadi keren banget. Oke, tangan dulu deh kita pasang ya. Dan ini part kuning di tangan ini juga part ya, bukan stiker. Jadi kudos banget untuk Bandai. Nah, dan hitamnya itu ya siluet kayak kelawar gitu, bagus jadinya. Bahunya ini, dan emang agak kompleks ya bahunya karena di bagian dalamnya ada thrusters gitu. Jadi lumayan pengalaman unik dan baru juga untuk thrustersnya yang di dalam bahunya itu ya. Nah, itu bagian part abu yang tadi saya tunjuk itu juga part ya, bukan stiker. Jadi ya keren banget sih nih bahunya Dead Skite ini. Oke, sudah aku pasang. Dan ini tangannya saya pasang yang open palm hand dulu ya, sebelum masang nanti tangan yang megang skite-nya. Oke, sekarang kita pasang waist-nya ya, pinggangnya. Dan itu nah itu bagian stiker merah ya yang saya pasang, karena takutnya kalah dia kalau saya cat merah di bagian yang gelap itu, part yang hitam itu ya. Oke, sudah terpasang. Saya juga rakitnya pakai ini guys, double blade nipper dan single blade nipper ya. Kalau ada nub marks yang masih agak membandel, saya juga pakai ini hobby knife ya. Ya, itu. Jadi ngerakitnya super basic, super biasa banget. Tapi kalau ada yang masih membandel banget, saya pakai ini ya, razor. Saya gosok gitu nub marksnya. Oke, kita lanjutkan lagi assembly-nya. Ya, itu bagian pinggangnya saya potong tengahnya, jadi skirt depan itu bisa digerak-gerakin sendiri. Nah, ini kaki kirinya. Keren banget ya. Jadi lumayan gede, lumayan tebal gitu kakinya, bagian armornya. Nah, ini armor di knee, di lutut sama di ankle kakinya ini lumayan gede ya. Jadi lumayan mengintimidasi gitu armor ini. Jadi bikin kaki tambah gede. Ya, kita pasang aja. Oke. Dan kita pasang yang kanan ya. Iya. So far so good. Nah, kita adjust sedikit ankle-nya ya. Nah, bagian situ tuh harap hati-hati ya guys merakitnya, karena itu agak sedikit harus di-slide, didorong gitu di bagian part putih ankle-nya tuh yang mau dipasang ke telapak kakinya itu ya. Jadi harap berhati-hati. Karena saya sempat salah dan menariknya lagi tuh cukup susah. Oke, saya adjust dulu nih ya.
sendi-sendinya, joint-jointnya, terutama di bagian kaki ini ya. Oke. Ya, bisa teman-teman lihat ya, baru segini aja udah keren ini kelihatan. Oke, ini backpacknya guys, lumayan simple ya, tapi ya lumayan oke lah, tidak not bad juga. Kita tinggal pasang aja, colok ya. Oke, lantas kita pasang shieldnya. Ini shieldnya juga part separationnya bagus ya, itu part merah dan kuningnya itu benar-benar parts guys, bukan pakai stiker. Jadi well done banget Bandai. Dan ini kita pasang kepalanya ya. Kepalanya ini keren banget, dan saya pasang semua stikernya ya, untuk di mata, di head kameranya yang bagian atas itu ya, dan bagian kamera belakangnya, rear kameranya. Oke, kita pasang aja ya, easy and simple guys. Oke, ini sudah ganteng ya Gundam Dead Sky ini. Ya, saya adjust dulu kameranya. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Tinggal kita pasang skate-nya aja nih ntar. Mantap sih, ini keren banget siluetnya, bener-bener kayak Gundam ala-ala Grim Reaper gitu ya. Gundam pencabut nyawa gitu. Wah, ini kita juga dapat skate-nya ya. Ini skate-nya yang versi panjang. Nah, itu slot untuk masukin beam efeknya, beam skate-nya. Kita pakai yang besar dulu ya. Ya, gampang banget, tinggal plug and play. Seperti itu. Slash. Dan ini versi yang kecil ya, versi lebih tipisnya. Ya, bisa dilihat lebih kecil ya, lebih kecil sedikit. Nah, ini menurut saya ini kayak versi beam skate-nya yang dibawa ke atas ya. Jadi seolah-olah akan jadi kayak beam glaive gitu ya. Atau ke versi Jepang itu kayak mode beam Naginata gitu dia jadinya. Mirip kayak, malah kayak senjatanya Ultron jadinya ya. Ya, kita coba dulu, kita pakai yang gede aja ya, biar lebih ikonik. Oke. It's Grim Reaper style. Nah, ini dia beam skate-nya yang versi kecil yang di store di belakang ya. Kompartemen belakang tuh ya, di situ. Tinggal dimasukin aja gagang beam skate-nya yang versi kecil ini. Saya sarankan kalau bagi teman-teman yang takut hilang ini karena takut lupa nyimpen di mana, mending di store aja di belakangnya gini ya. Jadi seolah-olah dia kayak bawa spare part gitu, bawa cadangan. Bawa spare weaponnya ya. Karena saya rasa masa bawa senjata utama gitu cuma satu, kalau kenapa rusak kan dia punya cadangan kan, anggap saja begitu ya. Daripada pas battle rusak kan gitu harusnya berpikirnya ya. Oke, jadi keren banget ya, bisa di store di belakang gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir nanti hilang atau kita lupa nyimpen di mana. Karena konyol juga sih kalau hilang. Oke. Ini saya cukup terpukau sih sama Gundam Dead Sky ini, padahal simple. Tapi karena emang Gundam ini ikonik banget ya, apalagi dengan beam skate-nya ini. Teman-teman yang nonton seri Gundam Wing pasti juga udah seneng banget ya ini dibuat HG-nya akhirnya. Oh ya, ini saya akan pasang beam efek untuk di shield-nya ya. Caranya gampang banget. Ya, tinggal dipasang setelah dibuka itu aja ya, bagian shield-nya itu, yang bagian abunya. Nah, ini kalau di animenya ini shield-nya ini pas mode keluar beam ini bisa terbang guys. Ya, jadi bisa ngejar musuh gitu. Ditembakkan gitu sama si duo Maxwell itu ya. Nah, kayak terbang Swiss gitu. Ngejar musuhnya gitu ya. Jadi kayak projectile gitu. Oke, nah ini dia tangan yang untuk holding beam skate-nya. Ini tangan holding yang normal ya, bukan yang curve gitu, bukan yang angled. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini baru yang angled. Ya, agak nyudut ke bawah gitu ya tangannya ini. Ini mungkin pas dia mode benar-benar sedang mengayunkan beam skate-nya ya, kayaknya ya. Caranya gampang banget ya, tinggal dimasukin gitu aja ke lubang tangannya. Jadi no problem. Ya, atau bisa juga pas mode Naginata ini kayaknya, atau mode glaive-nya dipakainya. Saya juga kurang ngerti. Oke, kita pasang yang normal aja ya.
Nah, kita ganti dulu. Ntar saya akan coba ikutin pose yang seperti di buku manualnya itu ya, pose ikoniknya itu. Pose seolah-olah kayak baru pulang nyangkul dari sawah gitu. Oke, ini shieldnya, beamnya kita copot dulu. Kita kembalikan ke posisi off ya, posisi normal. Nah, saya suka banget ini ya, part kuning dan part merahnya ini. Untung bukan stiker ya. Kalau ini HG lama pasti udah dipakein stiker sama Bandai ini, bukan dibuatin part. Which is very lazy of them. Oke, ini effort sudah bagus ya dari Bandai. Kudos untuk HG seri Gundam Wing ini ya. Bener all out banget. Oke, sekarang kita buat ya trademark pose-nya dia seperti di buku manual itu. Oke, saya adjust lagi kameranya biar kelihatan sampai ya. Ini gampang banget guys. Tinggal diangkat sedikit gitu aja ke belakang skate-nya. Ya. Terus oh ya, tangan kirinya saya ganti dulu ke tangan yang menggenggam nih ya, tangan holdingnya. Kalau ikutin di buku manualnya. Padahal sebenarnya lebih cocok tangan yang kebuka sih, yang open palm hand ya. Tapi ya ikutin manualnya ya harus akurat juga. Oke, bisa dilihat ya. Padahal simple sebenarnya Gundam Dead Skate ini, cuma dia karena imposing ya dan warnanya tuh yang gelap. Oke. Seperti itu ya guys. So, kira-kira keren abis. Dia salah satu yang menurut saya tipe Gundam yang di pose kayak gimana pun tetap keren ya, karena dia emang ikonik si Gundam ini ya. Jadi dia bukan bawa senjata seperti rifle gede atau apa gitu, jadi cukup dengan beam skate-nya aja dia udah imposing gitu ya. Sudah cukup threatening gitu ke musuh baru sekali ngelihat dia. Karena dia tipe Gundamnya tipe jarak dekat ya sebenarnya. Ya jarak dekat sih. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke seksi berikutnya ya. Sekalian ngetes artikulasinya juga. Ini benar-benar pure baru selesai nih saya rakit Gundamnya. Oke guys, tanpa berlama-lama ini dia Gundam Dead Skate-nya. Kebetulan sudah saya panel lining dan sudah saya top coat pakai top coat matte ya. Jadi agak sedikit doff gitu dia jadinya. Matte finish. Oke, jadi seperti ini. Ya, bisa teman-teman lihat ya. Saya lupa banget waktu ngetop coat itu beam skate-nya ini malah masih saya pasang, jadi dia sedikit kena juga ya top coat-nya, tapi saya rasa nggak masalah sih soalnya tipis. Oke, kita sekarang tes artikulasi aja ya. Kita copot dulu nih beam skate-nya. Jadi ini kita lurusin dulu ya. Sudah lurus. Jadi untuk kepala dia bisa segini ya, ke bawahnya bisa segitu aja guys. Dan 360 derajat tentunya bisa, cuma harap hati-hati ya. Ya seperti itu. Dan kalau tangan jelas, kalau gunpla bisa rotasi seperti ini ya, asal dia pakai ball joint. Terus ke sampingnya bisa segini, yang kiri bisa segini. Terus kalau ditekuk dia bisa segini. Sangat lumayan ya, makanya tadi waktu saya pose pakai skate-nya itu dia bisa ngelekuk sampai ke belakang gitu. Jadi ya overall bagus. Untuk di waist-nya dia cuma bisa segini ya, kalau sangat dipaksakan banget. Kalau ke belakangnya jelas tidak bisa, kecuali kalau sorry, ini ya lupa saya copot ya, beam skate-nya versi di store ini ya, harus agak diputar sedikit untuk mengeluarkannya karena dia agak seret ya, karena kena top coat-nya tadi ya. Kita kesampingan dulu. Jadi kalau ke belakangnya hanya bisa segitu ya, karena ketahan backpacknya ini. Jadi segitu aja. Terus kalau kaki ini sedikit agak tricky sih, tapi nggak overall tricky banget. Jadi kalau ke depan ini bisa segini, lumayan. Ke belakangnya ketahan rear skirtnya ya, tapi bisa diangkat jadi bisa segini. Dan kalau ditekuk pun bisa segini ya, lumayan lah.
Kalau dari yang saya lihat dia bisa pose ekstrim juga sih. Jadi misalnya mau pose gini, terus ini ankle kakinya ini, ya. Jadi aman-aman aja kalau mau di pose, tapi saya jarang sih ngepose Gundam HG gini, pose-pose yang terlalu ekstrim gitu. Tapi dia sepertinya bisa ya ini, aman-aman aja kakinya. Seperti yang bisa teman-teman lihat ya. Ya, dia juga cukup stabil sih karena kakinya ini gede ya. Poin yang sedikit lumayan oke di Gundam Dead Sky ini kelihatannya sih kalau saya lihat di armor kakinya ini ya malahan. Karena dia overall bodinya black, yang bagian upper bodinya, body bagian atas, jadi bodinya dia yang bagian bawah ini cukup gini ya, jadinya cukup menarik juga nih karena armornya dia gede-gede gini. Jadi seperti ini misalnya, ya ini bisa dicopot ya armor di lututnya ini, bisa dilihat ini armornya lumayan gede ya, lumayan, jadi kelihatan banget kalau yang seneng Dead Sky ini. Jadi overall seperti itu ya. Terus armor di dekat pergelangan kaki ini juga lumayan gede, dan kalau ini juga bisa dicopot sih, cuma saya rasa nggak usah saya copot ya, ini saya pasang balik aja. Soalnya saya dulu waktu nonton animenya, waktu masih zaman-zaman Indosiar sih, hari-hari Minggu gitu, saya ngeliat seri-seri Gundam Wing ini kakinya rata-rata kelihatan polos ya karena di animenya tuh, tapi untungnya HG-nya lumayan banyak lah ngasih panel lining, jadi bisa di lebih detailin gitu ya sama kita yang ngerakit model kitnya gini. Dan ini siluetnya dia emang bener-bener kayak Grim Reaper sih, bener-bener kayak kelawar gitu ya. Ini bagian bahunya ini yang ada thrusters-nya juga. Ini thrusters-nya bisa digerakin guys, jadi nah seperti itu ya. Jadi kalau ke dalam seperti ini, kalau keluar dia, nah yang di sini ini keluar juga, sama juga yang di sini seperti itu ya, bisa dilihat. Kalau saya bawa keluar, set, ya. Jadi itu gimmick yang bagus banget. Dan kebetulan dapat part sisa ini, sepertinya kayak dari seri Gundam Wing lain deh, Sandrock atau Gundam Wing mungkin. Jadi segini ya part sisanya. Dan sisa ini part tangan aja. Oh ini part sisa juga, sorry. Ini part tangan. Ya, kalau ini tangan yang nyamping ini sepertinya untuk dipakai megang skate-nya yang versi glaive ya. Coba kita copot, kita ganti beamnya jadi yang lebih kecil. Ya, mungkin maksudnya tuh gini ya, dia kayak mau, kita ganti aja. Nah, mungkin mau pose seperti ini guys. Widih, mantap. Nah, jadi seperti itu ya, karena tangannya agak angle, jadi dia bisa pose seperti itu nanti saat memegang skate-nya versi glaive ya. Soalnya kelihatannya kayak glaive ya, atau kalau kayak senjata Jepang tuh mungkin kayak mode Naginata ini jadinya. Jadi diputar dulu skate-nya, terus dipakai nebas atau dipakai nusuk gitu ya. Jadi seperti ini ya fungsi tangan yang sedikit curve ini, agak angled gini. Oke, kita pasang tangan normalnya aja lagi yang bawa skate-nya. Kalau teman-teman sih saya sarankan, karena saya sekalian nyoba-nyoba aja top coat mate-nya. Kalau sebenarnya sih Dead Sky ini sebenarnya mungkin lebih cocok kalau di top coat gloss ya, karena biar dia lebih shiny gitu jadinya, gininya apa namanya, warna hitamnya dia ini jadi lebih shiny. Tapi kalau saya pribadi saya cukup suka sih versi matte-nya ini karena plastiknya tuh jadi lebih berasa nggak kayak plastik mainan abang-abang gitu ya guys. Mainan abang-abang, jadi berasa kayak premium gitu kelihatannya. Tapi kalau gloss kemungkinan sih bagus juga ya. Ini kebetulan saya lebih suka matte sih, karena saya udah sempet nyoba yang gloss
top coat gloss dan hasilnya juga bagus, memuaskan juga. Tapi untuk Dead Sky ini saya emang nyoba dia pakai matte sih, jadi biar lebih kelihatan garang aja gitu. Oke, next saya akan lakukan comparison sebelum nanti masuk ke segmen verdict sama score ya soal HG Dead Sky ini. Oke, kita masuk sesi komparasi dulu ya guys. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, setelah sekian lama akhirnya saya bisa mewujudkan impian saya ya, mengoleksi HG-nya series Gundam Wing. Dan untuk sesi comparison ini saya mulai dari HG Wing Gundam ya, versi HG-AC juga. Ini keren banget ya, akhirnya saya bisa mensandingkan dua Gundam ini. Keren banget. Dari segi tinggi juga mereka nggak terlalu beda jauh ya, karena emang mereka ini share satu body, frame-nya juga mirip-mirip, jadi bisa teman-teman lihat ya. Ini bersama Wing Gundam. Oke, kita geser dulu sedikit si Wing Gundamnya, terus sekarang kita panggil Gundam Sandrock ya. Sorry, ini skate-nya si Sandrock. Terus saya naikin dulu. Sorry, apa namanya nih? Heat shuttle-nya dia. Oke, jadi seperti ini ya dengan si Sandrock tingginya. Wah, akhirnya dream comes true guys. HG Gundam Wing sebentar lagi lengkap ya, tinggal si Shenlong aja. Dan ini dengan heavy arms. Ya, kita mundurin dulu Wing sama Sandrock. Dan ini dengan heavy arms. Ya, jadi seperti itu guys. Wah, ini mantap sekali ya, so mantap. Tinggal Shenlong aja guys, lengkap ini langsung HG Lini Wing Gundam. Ini keren sih ya, ini bisa dilihat ya tingginya mereka hampir sama semua. Wing Gundam, heavy arms, dan Sandrock. Mohon maaf sebelumnya karena saya udah rakit duluan Wing, heavy arms, dan Sandrock, tapi nanti kebetulan saya akan ngerakit P-Bandai-nya ini ya, si Sandrock yang versi Sandrock Kai, Sandrock Custom Evo-nya dia. Dan saya juga kebetulan udah PO Heavy Arms Kai, jadi nanti saya review aja sekalian, biar nggak gini, biar sekalian nostalgia juga. Nanti saya sandingkan juga dengan Heavy Arm yang biasa dan Sandrock yang biasa. Oke? Jadi silahkan dinikmati dulu ini, sebentar lagi dream comes true guys, bagi teman-teman yang fans banget sama Gundam Wing. Ini tinggal satu aja loh, tinggal Shenlong aja nih. Dan semoga saya harap Bandai juga ngerilis Talgis ya, sama Epion versi TV animationnya. Oke, jadi ini dengan compatriotnya ya, dengan teman-teman seperjuangannya si Dead Sky ini. Oke, kita ke comparison yang berikutnya. Next, untuk komparasi yang berikutnya saya akan pakai HG yang sebenarnya cukup lawas juga sih ini ya, bisa dibilang. Tapi karena sama-sama hitam, jadi saya pakai dia aja. Jadi ini ada dengan HG dari serinya Sid ya, Gundam Strike Noir. Bisa dilihat. Nah, si Strike Noir ini termasuk HG Gundam Sid yang masih bagus ya, padahal sudah bertahun-tahun lamanya loh dia dirilis. Dia ini masih oke guys. Jadi saya kaget juga ngelihatnya gitu Pak. Masih keren banget dia dijajarin dengan HG. Saya lupa Strike Noir ini, tapi yang jelas dia tahun 2000-an ke belakang ya. 2000 berapa gitu HG Sid yang ini nih, saya lupa. Tapi dia masih keren banget loh. Dan bandingin sama HG Dead Sky ini yang dirilis 2021 ya, udah lumayan lah. Jadi ini sesama Gundam hitam ya, tapi hitamnya beda ya. Si Strike Noir ini bener-bener black banget hitamnya, sedangkan si Dead Sky ini ada kayak hue biru tuanya gitu ya, kayak navy gitu hitamnya. Oke. Terus saya akan sandingkan dengan dari Gundam HG di Origins. Ini Gundam RX-78 versi hitam ya, versi FSD ya kalau nggak salah. Ini Gundam saya lupa namanya, tapi bisa dilihat keren banget ya, sesama Gundam hitam juga. Dan hitamnya RX-78 yang FSD yang versi di Origin ini juga agak beda ya dibandingin Dead Sky ya. Tapi beda juga sama Noir tadi, karena kelihatan lebih gimana gitu, agak kecoklatan kalau yang ini hitamnya. Oke. Terus yang berikutnya saya akan compare dengan salah satu Gundam dari series Iron Blooded Orphans. Ini dia ada si Bael.
Nah, kalau sama Bail ini, Bail kelihatan lebih tinggi ya, padahal kakinya ini sudah agak sedikit nekuk guys. Jadi ya dia agak sedikit keberatan backpack ya. Padahal si Bail ini juga sudah saya top coat matte juga biar agak join itu biar nggak terlalu loose gitu ya guys. Nah, jadi bisa dilihat. Jadi masih agak gede ya Gundam series Iron Blood Orphans ini. Tapi tetap keren ya kalau disandingin satu sama lain, masih masuk akal juga sih tingginya, tidak terlalu jomplang, tidak terlalu jauh bedanya. Oke, kita masuk ke sesi comparison lagi yang lain. Saya akan bawa beberapa kit lain, jadi harap ditunggu dulu. Oke, untuk comparison yang selanjutnya saya kasih bonus satu dulu ini ya. Ini ada kit P Bandai, tapi dari series Universal Century, jadi dia masuknya HGUC ya. Ini ada Crossbone X2 Kai ya. Crossbone ini series Gundamnya terkenal agak kecil-kecil ya Gundamnya, jadi tapi nggak beda jauh juga dengan Dead Sky yang dari series Gundam Wing ini. Jadi kalau teman-teman tertarik, ini yang versi X2 Kai ya, BTW Crossbone-nya. Bedanya ada di ininya ini, backpacknya dia yang X ini, di sini ujungnya ini agak beda ya dengan X2 yang biasa, dan dia senjata ini juga dapat ini, bukan yang apa, short lens ya, saya lupa namanya. Tapi bisa dilihat keren banget. Ini juga by the way ini banyak banget saya paint ya, karena dia banyak partnya, banyak yang harus pakai stiker, tapi saya nggak suka pakai stiker, jadi saya paint aja. Oke, untuk the next comparison. Nah, ini dia review yang ditunggu-tunggu guys. Pasti tentunya kalau kalian beli HG Dead Sky pasti pengen tahu ya perbedaan tingginya dengan MG Dead Sky-nya ya, Master Grade Dead Sky Gundam-nya. Tapi ini kebetulan saya punya yang versi EW ya, karena emang belum ada versi gininya, versi yang televisionnya. Jadi ini dia MG Dead Sky EW. Tapi ini saya yang premium Bandai ya, bukan yang reguler, karena dia dapat backpack sayapnya itu. Jadi ini Dead Sky Gundam Master Grade yang apa nama backpacknya, Ruset ya, Ruset Dead Sky gitu kalau nggak salah namanya. Jadi ini premium Bandai ya, limited guys. Oke, sorry banget yang MG-nya saya tidak pasang beam skite-nya ya, karena di rak pajang saya jadinya makan space banget kalau pakai beam skite-nya pas lagi mode aktif. Jadi segini perbedaan tingginya guys. Tidak terlalu jauh juga ya, karena MG dari seri Gundam Wing ini nggak segede seri lain, terutama kayak dari Universal Century gitu. MG-nya misalnya kayak MG Unicorn gitu baru agak tinggi, dia lebih tinggi. Oke, bisa dilihat ya. Terus saya juga akan compare dengan evolusinya MG Dead Sky ya. Ini MG Dead Sky Hell. Sebentar saya buka dulu sayapnya ini, karena saya pasang sayapnya di mode ketutup ya dia kebetulan, si Gundam Batman ini. Ya, jadi satu sisi aja saya buka. Ini dia Gundam Dead Sky Hell. Ya, ini evolusinya Gundam Dead Sky ya, kalau di yang versi AW-nya. Sorry, ini sayapnya lebar banget sih dia. Jadi saya buka satu aja, karena di display tempat saya majang dia juga biar nggak banyak ngabisin tempat. Dan ini beam skate-nya ini MG Dead Sky Hell sayang versi dapat tambahan part ya dari premium Bandai juga. Dia kayak expansion gitu, dapat ini ya di pinggangnya. Jadi dapat senjata shieldnya seperti yang milik si Dead Sky True Set tadi, tapi warna merah. Oke, bisa dilihat ya tingginya. Perbedaannya segini guys, HG dan MG-nya. Ya, keren banget. Dan saya berharap banget Bandai akan meneruskan HG-nya ini ya, evolusinya ini, Dead Sky Hell yang versi TV ya, bukan yang ini. Kalau yang ini kan versi EW-nya ya. Oke. Ya, segitu aja dulu comparisonnya. Kita akan masuk ke sesi verdict dan skornya berapa untuk HG Dead Sky ini. Oke, let's go. Oke, overall untuk high grade Gundam Dead Sky ini saya rasa sudah oke ya, cukup bagus, dan aksesoris yang diberikan oleh Bandai pun juga sangat mumpuni ya, jadi lumayan banyak. Dan ya,
seperti yang teman-teman tahu ya, kalau teman-teman emang fans Gundam Dead Sky ya kan sudah tahu ya dia dapatnya apa aja, dan Bandai sudah memprovidekan kita juga di kitnya. Dan overall fun juga untuk ngerakit Dead Sky ini ya, dan saya rasa nggak ada masalah. Cuma saya ingatkan untuk ngerakitnya di bagian kakinya itu harus agak berhati-hati ya di ankle-nya itu. Dan apakah HG Dead Sky ini sangat worth dengan harganya? Saya berani bilang iya ya, sangat worth, karena color separationnya dia sudah bagus, dan kitnya sendiri fun to build ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih ngedetailin lagi ya silahkan di panel lining lebih jauh, lebih detail, dan bisa di top coat kayak saya gini ya. Cuma saya ini top coatnya matte. Kalau mungkin kayaknya kok dia di top coat gloss lebih bagus deh. Jadi, tapi emang saya pengennya, kebetulan lagi pengen nge-top coat dia nih matte, soalnya nggak pengen gloss, jadi ya seperti inilah hasilnya kira-kira kalau di top coat pakai top coat matte ya. Dan kalau ditanya kelebihan dan kekurangannya kit ini, kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Jadi kit ini tuh dapat optional handsnya ini banyak ya. Jadi saya rasa mau diposekan seekspresif mungkin tuh kit ini sudah sangat dilengkapi banget lah istilahnya ya. Apalagi kita juga dapat skite-nya ini, beam skite-nya yang versi kecil ya, yang bisa di store di pinggangnya ini. Kalau teman-teman nggak mau takut salah nyimpen ini atau takut hilang, mending di store di pinggangnya dia aja deh. Jadi ya seperti itulah. Dan lagi efek beamnya itu juga kita dapat tiga. Jadi dua untuk skite-nya, ini yang versi kecilan ya, dan satu untuk yang beam shield-nya seperti yang tadi. Jadi dari segi harga kit ini sudah sangat masuk sekali kok dari saya bilang. Jadi kita sudah dapat apa yang kita perluin, yang kita anggap bagus lah dari Gundam Dead Sky ini. Kalau kurangnya saya agak notice sedikit di artikulasi ya, jadi di bagian bahunya itu sama di bagian kaki agak sedikit stiff, dan kakunya dan bahunya itu susah di extend terlalu jauh ya. Jadi lengannya tuh nggak bisa terlalu jauh gitu, kurang ekspresif jauh gitulah, kurang ke extend gitu tangannya. Tapi saya rasa nggak masalah, karena kembali lagi ini HG ya, jadi emang pasti itu sudah dimaklumi tentunya. Jadi ya seperti itu. Untuk HG Dead Sky ini saya bisa kasih dia nilai 8 deh, karena saya cukup puas ya dengan HG-nya ini. Seperti yang saya bilang di sebelumnya, aksesorisnya lumayan banyak dapat, dan kita dikasih part tangan lain, dan ya overall memuaskan lah HG Dead Sky ini. Dan kalau bagi teman-teman yang mau beli HG Dead Sky ini, kalau kebetulan teman-teman lagi di Bali, mungkin bisa ngambil di Bali Gundam Hobby Corner ya. Kalau stoknya juga ada, jadi silahkan dicek dulu ke sana. Dia juga bisa kirim-kirim lewat Tokopedia, lewat sama Shopee juga gininya ya, sellernya. Jadi sekedar promosi juga. Oke, mungkin sekian dulu review dari saya soal HG Dead Sky ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, dan bagi teman-teman yang baru bergabung mungkin bisa nge-like videonya jika enjoy, dan tinggalkan komen soal videonya ini, atau kalau mau request ke saya kit apa yang bakal saya review ke depannya. Dan saya akan berterima kasih banget jika teman-teman mau nge-subscribe channel saya ya. Oke, sekian dulu guys, semoga teman-teman sehat-sehat selalu dimanapun teman-teman semua. Oke, kita bertemu lagi di next review ya. Bye and ciao.